Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Arijal. Saya dari kelas 1C dan baru semester 1. Ini saya akan menjelaskan sistem informasi berbasis komputer karena sesuai dengan tugas dari Bapak Saning. Kita ya. Baik, tanpa menunggu lama, ini ada sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen, ya, atau disingkat SIM ya. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Jadi untuk lebih spesifiknya, cakupannya seperti yang pertama itu ada sistem informasi pengendalian inventory atau Inventory Control Information System. Yang kedua, ada sistem informasi produksi, yaitu Manufacture Information System. Yang ketiga, ada sistem informasi keuangan atau Finance Information System. Yang keempat, ada sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Yang kelima, ada sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Jadi ada 5 ya, ada 5 spesifik cakupannya tentang sistem informasi manajemen. Yang berikutnya di sini ada sejarah perkembangan teknologi informasi. Dulunya diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Perkembangannya selanjutnya tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Pada masa ini, mulai digunakan sistem perhitungan yang agak kompleks, sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang lebih baik untuk membantu menghitung. Sebagai contoh, sempoa atau kalkulator. Sejarah perkembangan teknologi informasi selanjutnya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan iptek. Pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai diketemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Mungkin dulu itu mesin tik ya, yang kalau salah huruf itu harus diulang dari awal. Sekarang kan tinggal di backspace atau di delete itu bisa nggak harus mulai dari awal ya. Terus selanjutnya ada sejarah perkembangan perangkat keras. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer atau komputer diambil dari bahasa Latin, komputer yang berarti menghitung, atau to compute atau to reckon. Menurut Blismer, tahun 1985, dia mengemukakan komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dapat disebutkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Secara dari definisi tersebut, terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, atau Electronic Data Processing atau EDP. Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal: data yang diolah, penggunaan, kapasitas atau ukuran, dan generasinya ya. Jadi berdasarkan data yang diperoleh, komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama komputer analog, yang kedua komputer digital, yang ketiga komputer hibrid. Berdasarkan penggunanya, komputer diklasifikasikan menjadi 2, yaitu komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer. Yang kedua, komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer. Berdasarkan kapasitas dan ukuran, komputer diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, komputer mikro atau mikrokomputer. Yang kedua, komputer mini.
Yang ketiga, komputer kecil. Yang keempat, komputer menengah. Yang kelima, komputer besar. Dan yang keenam, komputer super. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi 5, yaitu komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Yang kedua, komputer generasi kedua, yaitu tahun 1959 sampai 1964. Yang ketiga, generasi komputer ketiga, yaitu dari tahun 1964 sampai 1970. Yang keempat, komputer generasi keempat, yaitu tahun 1979 sampai sekarang. Yang berikutnya, komputer generasi kelima. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai tahun 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Nah, ini ya, ada telekom, ada medika, ada aerospace, transformation, dan lainnya, pemanfaatan perangkat lunak. Pada tahun era 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau langsung, real time. Pada era ini, mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemproses dengan data yang diproses. Ini ada dari 1940 sampai tahun 2000, itu proses bit sampai dengan jaringan komputer. Sejalan dengan semakin luasnya PC atau komputer, dengan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Ini ada hardware, ada software, ada fungsi, ada teknologi, dan keterangannya dari mulai kurang lebih atau sebelum 1940 sampai dengan tahun 2000. Teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Dari dimensi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan atau DWIN dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari, sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah yaitu dibagi 5. Yang pertama ada penghemat waktu atau time saving. Yang kedua ada penghemat biaya atau cost saving. Yang ketiga ada peningkatan efektivitas atau effectiveness. Yang keempat ada pengembangan teknologi. Yang kelima ada pengembangan personal. Lini fungsional organisasi meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering juga disebut sebagai personalia. Sistem berbasis komputer, penerapan sistem pakar, sistem otomatisasi kantor, sistem pendukung keputusan, sistem informasi manajemen, dan lain sebagainya. Itu untuk menunjang komputer dalam bidang pekerjaan. Sini ada skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi, ada tools manajemen, itu eksekutif biasanya dia manajer lah kayak gitu. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sistem pemproses transaksi, yang kedua ada sistem otomatisasi kantor atau office automation system. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem. Yang keempat ada sistem pendukung keputusan. Yang kelima ada sistem ahli atau expert system. Yang keenam ada sistem pendukung keputusan kelompok. Yang ketujuh ada sistem pendukung eksekutif. Jadi
Sistem dalam informasi itu ada 7 yang tadi saya sudah jelaskan. Berikutnya di sini ada divisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komponen-komponen manajemen itu ada 10. Yang pertama ada planning, organizing, direction, controlling, procurement. Yang keenam ada development, yang ketujuh ada compensation, yang kedelapan ada integrasi, yang kesembilan ada training, dan 10 ada evaluasi. Ciri-ciri manajemen itu ada beberapa, ada 6. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan atau manajemen as a science. Yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem atau manajemen as a system. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu fungsi. Yang keempat, manajemen sebagai suatu proses. Yang kelima, manajemen sebagai suatu profesi. Yang keenam, manajemen sebagai kumpulan orang. Di sini ada beberapa sarana manajemen. Yang pertama ada manusia, yang kedua uang, materi, alat mesin, metode, dan pasar market ya. Konsep dasar sistem informasi manajemen, pengertian sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sedemikian rupa sehingga tercapai suatu keputusan yang didasarkan kepada pendekatan sistem. Struktur sistem informasi manajemen. Di sini ada struktur tertentu dan sistem yang tidak mempunyai struktur. Keduanya sering disebut sebagai sistem formal dan sistem informal. Apa itu sistem formal? Yaitu sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang. Sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi dapat pula dinyatakan sebagai sistem publik formal karena sesuai dengan sifatnya. Itu sistem formal. Sistem informal juga mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Tetapi walaupun tidak resmi, ia mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan organisasi bersangkutan. Selain kedua sistem yang bersifat publik, sistem informasi juga didukung oleh informasi yang didapat secara perorangan. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu perencanaan strategis, yang kedua manajemen kontrol, yang ketiga pengendalian operasi. Kegiatan pengendalian operasional diperlakukan proses-proses berikut. Yang pertama, pengolahan data transaksi, pengolahan data untuk laporan rutin. Yang ketiga, pengolahan data untuk laporan khusus. Komponen-komponen dari sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi pengolahan adalah sebagai berikut. Di sini ada 4. Yang pertama, sistem operasional dan manajemen, operasional sistem manajemen. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, common database, CDB. Yang keempat, sistem penelusuran informasi. Itu fungsi pengolahan data. Jadi dibagi 4 ya. Selanjutnya di sini ada sistem informasi manajemen terdiri dari 5. Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga data, yang keempat prosedur, yang kelimanya manusia. Ya, kalau komputer gak di aplikasikan atau gak di pakai manusia bagaimana mau berjalan ya, atau bagaimana mau beroperasi. Tentunya di sini ada komponen sistem informasi manajemen, perangkat keras, perangkat lunak yang tadi ya. Ini sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis sebagai berikut. Di sini ada 6. Yang pertama blok masukan, input blok. Yang kedua blok model atau model blok. Yang ketiga blok keluaran atau output blok. Yang keempat blok teknologi. Ini harusnya E ya, bukan F. Harusnya ini F mungkin. Ini yang kelimanya blok basis data. Yang keenamnya blok kendali atau kontrol blok. Nah, di sini ya, data dan jaringan. Jadi dari manajer sampai ke bawahannya itu ada data dan jaringannya. Sini ada komponen sistem informasi manajemen, data informasi, ada 4 orang. Jadi komputer itu bisa dikerjakan 4 orang ya. Jadi perangkat kerasnya ada, basis datarnya ada, perangkat lunak, orangnya, dan prosedurnya juga ada.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan kurang jelas, saya di sini masih belajar. Mudah-mudahan ini sesuai dengan penilaian yang penilaian sesuai dengan penilaian oleh dosen kita semua, yaitu um, yaitu Bapak Haji Saptaning Rujuk Pranitno SPMH. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.